Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya sahabat Al-Hijrah Islami. Di video kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah hijrah seorang mu'alaf karena sering mengalami kejadian aneh dan menyeramkan. Sebelumnya, mohon tekan tombol subscribe, like dan komennya ya, serta bagikan ke teman-teman kalian ya sahabat. Terima kasih. Namanya adalah Victoria Naila Edwards, seorang bule berkebangsaan Inggris. Victoria diketahui memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf pada tahun 2011 lalu ketika dirinya pindah ke Malaysia. Diceritakan Victoria, sebelum dirinya menjadi seorang mu'alaf, dirinya merupakan seorang ateis. Dirinya tidak percaya akan keberadaan Tuhan, akhirat, atau kehidupan setelah mati. Namun, ketika dirinya mendapatkan kejadian mistis di Malaysia, membuatnya memantapkan diri untuk menjadi seorang mu'alaf. Hal ini bermula ketika Victoria menjamu teman-temannya untuk berpesta barbeque di rumah barunya di Malaysia. Saat itu, Victoria sempat mengajak temannya untuk melihat rumahnya. Namun, saat hendak ke atas loteng, dirinya sempat mendengar sang anjing yang menggonggong. Tapi dihiraukannya, lantaran dia menganggap bahwa anjingnya itu menabrak sesuatu. Jadi, saya lanjut menjelajah rumahnya, dan saat saya turun dari loteng, teman saya sangat terlihat ketakutan, dan dia hanya menatap ke arah pintu kaca. Dia sadar ada saya lalu bertanya, "Ada apa?" Dia bilang, "Anjing saya berjalan ke arah pintu kaca, lalu pintu menutup sendiri dengan keras," kata Victoria. Namun kala itu, Victoria merasa aneh, sebab jika ada angin kencang, seharusnya pintu kayu yang tertutup. Namun, ini malah pintu geser kaca rumahnya. Hal itu membuat Victoria dan teman-temannya takut dan memutuskan untuk keluar rumah. Tak hanya sekali, beberapa bulan kemudian, dirinya juga mengalami hal mistis tak mengenakan. Seperti saat dirinya pulang ke rumah, beberapa posisi barang di rumahnya berpindah tempat, sehingga suara jatuh di rumah namun tak ada siapapun. Hingga akhir Mei 2011, dirinya pulang ke rumah pukul 2 pagi. Saat itu, dirinya yang siap-siap untuk tidur menyadari bahwa dia belum mematikan lampu di bagian depan kamarnya, dan kejadian aneh pun terjadi. Lalu saya keluar dan mematikan lampu. Ketika saya keluar, saya merasakan seperti diikuti hantu. Mungkin ini terdengar gila, tapi memang seperti ada yang tak beres, seperti ada perasaan mencengkam dalam dada, dan mendengar suara samar yang aneh, ungkap Victoria. Pada saat itu, Victoria yakin dan merasakan sesuatu menatapnya di ujung ruangan. Jantungnya pun terasa seperti ingin copot. Dia juga mengaku merasa sangat ketakutan. Di rumah pun saya sendirian. Langsung saya matikan lampunya, cepat-cepat mengunci pintu kamar. Dan saat saya berbalik badan, ada sesuatu yang memukul pintu sangat keras sampai-sampai pintunya bergetar, kata dia. Hal itu pun membuat Victoria bertambah takut. Victoria yang kala itu masih ateis mengaku tiba-tiba saja terpikir tentang Allah. Saya tak percaya Tuhan, dan nampaknya itu sia-sia. Kalaupun saya akan mati, saya melihat ada manfaat meminta sesuatu, padahal yang saya percayai. Tapi saat itu, ketika saya tak berdaya dan putus asa, serta tak bisa melihat sesuatu di depan saya, dan saya tak bisa melindungi diri dari sesuatu itu, pikiran saya tiba-tiba menjadi sangat jernih, dan satu-satunya di pikiran saya hanyalah Allah, jelas dia. Kala itu, Victoria pun meminta pertolongan kepada Allah. Jadi pada saat itu, hal yang bisa aku pikirkan adalah meminta Allah untuk menolong saya. Jadi saya bilang, "Ya Allah, jika Engkau ada, tolonglah, lindungilah saya," kata Victoria. Victoria yang kala itu ketakutan, kemudian membuka laptop dan menonton untuk bisa tidur. Biasanya saya butuh 10-15 menit untuk telat tidur,
Tapi kalau itu, dalam 5 menit saya sudah langsung pulas. Pagi-paginya, saya bangun dan sebagai seorang yang logis, saya mulai memikirkan kejadian semalam. Saya katakan, "Ya Allah, jika itu Engkau, terima kasih telah melindungi saya," kata dia. Tidak sampai di situ, Victoria juga berdoa, jika ini memang adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya menjadi mu'alaf, Victoria meminta untuk dibimbing. Dan jika memang ini jalan yang kau inginkan, tolong dan bimbing saya. Sebab saya 22 tahun tak menemukan satu agama pun dan tak ada seorang pun yang bisa meyakinkan saya. Banyak sudah yang mencoba jadikan saya atau ajak saya jadi muslim, tapi semua gagal. Saya sangat keras kepala, jadi saya betul-betul perlu bimbingan Allah dalam hal ini, ungkap Victoria. Beberapa pekan berikutnya, Victoria mulai penasaran soal Islam, dan dia mulai bertanya kepada orang apa yang Allah ajarkan, dan jawabannya, Allah itu mengajarkan kesabaran. Jadi, misalnya saya terjebak kemacetan di jalan, atau di saat saya merasakan kesabaran, dan hati kita merasa panas, maka saya akan ingat Allah, sehingga saya jadi sabar dan tenang. Dan situasinya pun berubah. Saya lakukan cara ini, aspek Islam yang lainnya. Beberapa bulan berlalu, hingga tiba bulan Agustus yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Saya memanfaatkan Ramadan untuk belajar menjadi seorang muslim dan semoga bisa membuat keputusan apakah saya akan masuk Islam atau tidak. Sebab saya tak mau jadi atau istilah kita akan makan babi. Tapi tiap akhir pekan menenggak miras tak masuk akal bagi saya jika kita ingin berkomitmen tapi melakukannya setengah-setengah, ungkap Victoria. Victoria kemudian memutuskan untuk berpuasa sejak hari pertama Ramadan. Tidak sampai di situ, Victoria juga mencari sumber-sumber lainnya untuk belajar bagaimana sholat. Saya print bahan-bahan dari internet untuk belajar sholat dalam bahasa Inggris agar saya bisa mengerti dan saya membaca selembar Al-Quran setiap hari. Bagi saya ini penting untuk memahami kandungannya serta ajaran apa yang ada di dalamnya. Untuk cari tahu apakah saya bisa setuju atau tidaknya, ini lumayan berat dan lumayan aneh buat saya. Saya masuk ke Malaysia, orang menyebutnya surau, itu masih kecil dalam sebuah gedung, ungkap dia. Pertama kali ke musola, Victoria bercerita dirinya tidak tahu apakah dia harus berwudu dulu atau tidak. Pengalaman menarik sih, saat sampai di pertengahan Ramadan, saya bertekad untuk hidup sebagai muslim. Maka setelah sholat Isya, saya duduk di ruang tamu rumah. Lalu saya bersyahadat dalam bahasa Inggris. Mungkin ini dulu, tapi saat itu saya merasa tak ada bedanya. Dan sejak saat itu, saya menjadi muslim, kata Victoria. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah mendukung channel ini ya sahabat. Sampai jumpa di cerita kisah Al-Hijrah Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.